Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Baitatul Uhtaliyah dan teman saya bernama Muhammad Irsyad Kalang Wicaksono. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak dan tasawuf. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khulq yang berarti tabit, perangkaian, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan. Menurut istilahnya, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Akhlak ini dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah merupakan akhlak terpuji yang harus diterapkan kepada sesama makhluk Allah, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Berikut contoh akhlak mahmudah yang bisa diterapkan oleh orang-orang. 1. Selalu bersangka baik kepada orang lain. 2. Berbicara sopan kepada orang yang lebih tua. 3. Menundukkan kepala apabila melewati orang tua. 4. Mencium tangan orang tua jika ingin berpergian dan lainnya. 5. Selalu rendah diri. Yang selanjutnya, akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah merupakan akhlak tercela dan termasuk akhlak yang tidak disukai oleh Allah SWT, karena akhlak ini dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain, yang tentunya harus kita hindari. Berikut beberapa contoh akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, takabur. Takabur merupakan sifat angkuh atau membanggakan diri dengan bermaksud menganggap dirinya patut dihargai. 2. Kikir merupakan sifat egoisme terhadap harta benda yang dimiliki, enggan berbagi dengan yang lainnya. 3. Riya. Riya merupakan sifat pamer atas segala yang ia miliki. 4. Dengki. Dengki merupakan sifat dendam dalam hati yang terus meluap dan selalu berakhir dengan akhlak mazmumah lainnya. 5. Syirik, menyekutukan Allah SWT. 6. Berbohong. Berbohong merupakan pembicaraan yang meniadakan yang ada dan mengadakan yang tidak ada. Berbohong seringkali membentuk cabang bohong lainnya, karena sekali berbohong maka seterusnya akan berbohong. Yang selanjutnya, kedudukan akhlak. Kedudukan akhlak ini dibagi menjadi 3. 1. Akhlak merupakan bagian tak terpisahkan dari iman dan akidah. Allah telah menanamkan iman dengan kebaikan dalam firman-Nya. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Al-Baqarah ayat 177. Masalah akhlak ini semakin lebih jelas dalam sebuah sabda Nabi Muhammad. Iman itu mempunyai 60 cabang lebih. Cabang yang paling utama adalah kalimat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan yang paling bawah adalah membersihkan gangguan dari jalan dan malu merupakan bagian dari iman. Haji Hurairah, Muslim nomor 35. Yang kedua, akhlak berkaitan dengan semua bentuk ibadah. Bahwa setiap kali Allah memerintahkan suatu ibadah, Dia juga mengingatkan pada tujuan akhlaknya dan pengaruhnya bagi jiwa dan masyarakat. Contohnya sangat banyak, antara lain sholat, zakat, puasa. Dan yang selanjutnya, banyak keutamaan yang diberikan Allah kepada orang yang berakhlak mulia. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu sangat banyak dari Al-Quran dan hadis. Di antaranya, akhlak mulia menjadi pemberat timbangan amal soleh pada hari kiamat. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada akhlak mulia yang disimpan di timbangan nanti. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia akan sederajat dengan orang yang berpuasa dan menunaikan sholat.
Haji Hurairah At-Tirmidzi nomor 2003. Yang selanjutnya, akhlak mulia merupakan sebab utama bagi seseorang untuk masuk surga. Nabi Muhammad bersabda, kebanyakan orang masuk surga karena takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Haji Hurairah At-Tirmidzi nomor 2004 dan Ibnu Majah nomor 4246. Dan yang selanjutnya, bab tentang tasawuf. Pengertian tasawuf secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab, yaitu tasyawafa. Selain dari kata tersebut, ada yang menjelaskan bahwa tasawuf berasal dari kata sufi yang artinya bulu domba. Maksudnya adalah bahwa penganut tasawuf ini hidupnya sederhana, tetapi berhati mulia serta menjauhi pakaian sutra dan memakai kain dari bulu domba yang berbulu kasar, atau yang disebut dengan kain wol kasar. Secara perkembangan tasawuf ini dibagi menjadi 4, yaitu 1. Fase 1 dan 2 Hijriah. Pada tahap ini, tasawuf masih berupa zuhud, yaitu ketika sekelompok kaum muslim memusatkan perhatian dan memprioritaskan hidupnya pada pelaksanaan ibadah untuk mengejar kepentingan akhirat. Tokohnya antara lain Al-Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah. Fase 3 dan 4 Hijriah. Pada abad ketiga dan keempat disebut fase tasawuf, praktis kerohanian yang pada masa permulaan abad ketiga Hijriah mendapat sebutan sufi. Hal itu dikarenakan tujuan utama kegiatan rohani mereka tidak semata-mata kebahagiaan akhirat yang ditandai dengan pencapaian pahala dan penghindaraan siksa, akan tetapi untuk menikmati hubungan langsung dengan Tuhan yang didasari dengan cinta. Yang ketiga, fase abad 5 Hijriah. Fase ini disebut sebagai fase konsolidasi, yang ini memperkuat tasawuf dengan dasarnya yang asli, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, atau yang sering disebut dengan tasawuf sunni, yakni tasawuf yang sesuai dengan tradisi atau sunnah Nabi dan para sahabatnya. Fase ini sebenarnya merupakan reaksi terhadap fase sebelumnya, di mana tasawuf sudah mulai melenceng dari koridor syariah atau tradisi sunnah Nabi dan sahabatnya. Tokoh yang paling terkenal adalah Abu Hamid Al-Ghazali, atau yang lebih dikenal dengan Al-Ghazali, yang menjadi acuan para tokoh sufi lainnya. Tokoh tasawuf pada fase ini adalah Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Ahmad Al-Rifai, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abu Hasan Al-Syazili, Abu Al-Abbas Al-Mursi, Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Yang keempat, fase abad 6 Hijriah. Fase ini ditandai dengan munculnya tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang memadukan antara rasa zauq dan rasio atau akal. Tasawuf bercampur dengan filsafat, terutama filsafat Yunani. Pengalaman-pengalaman yang diklaim sebagai persatuan antara Tuhan dan hamba kemudian diteorisasikan dalam bentuk pemikiran seperti konsep wahda al-wujud, yakni bahwa wujud yang sebenarnya adalah Allah, sedangkan selain Allah hanya gambaran yang bisa hilang dan sekedar sangkaan atau hayalan. Dalam aliran ini para sufi lebih mengarahkan tasawuf pada kebersatuan dengan Allah. Perhatian mereka sangat tertuju pada aspek ini, sedangkan aspek praktis nyaris terabaikan pada tokohnya, antara lain 1. Muhyiddin Ibnu Arabi, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Arabi, dengan konsep wahda al-wujudnya. 2. Al-Syuhrawardi Al-Maqtul, dengan konsep isyrakiyahnya. 3. Umar bin Al-Farid. 4. Abdul Al-Haqiqi Ibnu Sabi'in.
Sekian presentasi dari kelompok 7. Selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.